Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ferdiansyah dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis tentang PT Mayora yang kami audit dan prosedur analitik. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Cici Dayati, yang kedua yaitu Imroatul Nadiroh, dan yang terakhir yaitu Sasha Nakiyah Derina. Informasi umum perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan, permen, dan biskuit. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Jogi Hendra Armadja dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei pada tahun 1978. Kantor pusat beralamat di Gedung Mayora Group Headquarters, Jalan Daan Mogot, KM 18, Cengkareng, Jakarta. Produk atau jasa. Yang pertama yaitu biskuit. Yaitu ada Roma, Danisa Royal Juice, Better, Much Better Style Olay, Sari Gandum, Sandwich, Coffee Joy, Cheese Crisp. Yang kedua yaitu ada kembang gula. Kembang gula yaitu ada Kopiko, Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss Tamarin, Juicy Milk. Dan yang ketiga yaitu ada produk wafer. Di antaranya yaitu Bang Bang, Bang Bang Mac, Astor, Astor Skinny Roll, Roma Wafer Coklat, Roma Super Keju. Yang terakhir yaitu ada produk kopi. Terdiri dari Torabika Duo, Torabika Duo Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Mocha, Torabika 3 in 1, Torabika Cappuccino, Kopiko Brown Coffee, dan Kopiko White Coffee. Dan yang kelima yaitu ada produk makanan kesehatan. Di antaranya yaitu Energen Cereal, Energen Oat Milk, dan Energen Go Fruit. Untuk strategi marketing perusahaan. Strategi marketing untuk membangun brand secara umum yang dianut oleh PT Mayora Indah Tbk untuk setiap produknya yaitu yang pertama menjaga kualitas atau quality control dari setiap produk. Yang kedua yaitu memahami pasar dan konsumen di setiap negara. Yang ketiga yaitu terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand. Selanjutnya yaitu ada resiko bisnis. Di sini terdapat 5 resiko bisnis dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu resiko persaingan usaha. Persaingan usaha dengan pengusaha yang lain yang memiliki bisnis yang sama tentunya tidak dapat dihindari. Resiko ini menyebabkan ketidakpastian bagi target penjualan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menganggap resiko persaingan usaha ini sebagai tantangan yang menuntut untuk menjadi lebih kreatif dalam berinovasi dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Resiko yang kedua yaitu resiko fluktuasi nilai tukar. Meskipun bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi dapat diperoleh dari dalam negeri, namun ketidakstabilan nilai tukar valuta asing, terutama US dollar terhadap mata uang rupiah, dapat mempengaruhi harga bahan baku produksi yang diimpor maupun bahan baku produksi yang dibeli di pasar lokal, tetapi mengikuti harga pasar internasional. Sehingga jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya pengeluaran perusahaan. Yang ketiga ada risiko pasokan bisnis. Bencana alam, gagal panen, terganggunya jalur transportasi, dan kejadian-kejadian yang sejenis yang menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku. Hal ini menyebabkan pemanfaatan kapasitas produksi untuk mendapatkan efisiensi maksimal tidak tercapai, sehingga dapat menurunkan kinerja operasional dan finansial perseroan. Yang keempat, ada risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional.
Sebagai perusahaan yang telah menjual produknya ke seluruh benua, kondisi politik, ekonomi, dan peraturan yang diberlakukan pada suatu negara dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Risiko tersebut dalam bentuk pemberlakuan besarnya bea masuk oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekspor perseroan karena besarnya pajak yang harus dibayar, dapat menyebabkan harga jual produk menjadi lebih tinggi, sehingga harga jual menjadi mahal di negara tujuan ekspor tersebut. Untuk menanggulangi resiko ini, perusahaan menerapkan prinsip efisiensi dalam segala bidang agar dapat memberlakukan harga jual yang kompetitif. Resiko bisnis yang terakhir yaitu resiko kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memengaruhi daya beli masyarakat dan besarnya biaya produksi, transportasi, serta kewajiban perusahaan dapat berdampak pada penyerapan hasil produksi perusahaan dan dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dapat memberikan dampak terhadap kegiatan dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk menghadapi resiko ini, perusahaan menjual produknya ke berbagai negara di seluruh dunia. Next. Selanjutnya ada pasar dan persaingan usaha pada usaha klien. Yang pertama yaitu pangsa pasar. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu brand dari Indonesia yang telah berhasil menembus pasar ekspor. Saat ini Mayora berekspansi ke 100 negara menjajakan berbagai produk makanan dan minuman. Pertama kali perusahaan ini menjajal di kawasan ASEAN. Dari kawasan ASEAN telah sukses kemudian perusahaan meluaskan sayap ke Tiongkok, India, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya ada pesaing. PT Mayora memiliki banyak pesaing di dalam industri makanan dan biskuit, seperti PT Danone Biskuit Indonesia, PT Monde Mahkota Biskuit, PT Arnott's Indonesia. Namun, PT Mayora tetap mempunyai keunggulan karena menggunakan bahan baku yang bermutu tinggi dengan melakukan penelitian secara berkala. Selain itu, PT Mayora juga mempunyai mesin pengemasan yang mampu mengemas biskuit dengan jumlah ribuan dalam waktu 1 jam. Selanjutnya ada sifat bisnis. PT Mayora termasuk perusahaan manufaktur karena perusahaan ini bergerak dengan cara mengolah suatu bahan mentah menjadi suatu makanan dan minuman yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, perbandingan pada laporan laba rugi 2019 dan 2020. PT Mayora Indah Tbk laporan laba rugi per 31 Desember 2019 dan 2020. Untuk penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 2%, beban pokok penjualan tetap, laba bruto mengalami penurunan sebesar 8%. Untuk laba usaha mengalami penurunan sebesar 11%. Next. Selanjutnya, untuk laba sebelum pajak mengalami penurunan sebesar 1%, laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 3%, untuk jumlah penghasilan komprehensif mengalami kenaikan 1%, selanjutnya pemilik entitas induk mengalami kenaikan sebesar 4%, kepentingan non-pengendalian sebesar mengalami penurunan sebesar 27%. Selanjutnya, pemilik entitas induk yang komprehensif yang dapat diatribusikan mengalami kenaikan 2%. Kepentingan non-pengendalian mengalami penurunan sebesar 28%. Next. Selanjutnya, jumlah aset mengalami kenaikan sebesar 4%. Untuk jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 7%. Next.
Dan untuk jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar 14%, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar 4%. Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Tbk mengalami kemajuan karena total aset pada PT Mayora mengalami kenaikan dan jumlah liabilitas mengalami penurunan. Selain itu, laba tahun berjalan juga mengalami kenaikan sebesar 3%. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio keuangan. Pada tahun 2020, penjualan PT Mayora mengalami penurunan 2%, sedangkan beban pokok penjualannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Laba kotor pada PT Mayora mengalami penurunan sebesar 8% yang disebabkan adanya pandemi, sedangkan laba tahun berjalan berseroan meningkat 3% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, perseroan mencatat kas dan secara kas sekitar 24 triliun sekian, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24 triliun 483 sekian. Rasio lancar perseroan pada tahun 2020 tercatat 3,6 kali lebih besar dari rasio lancar tahun 2019 selama 3,4 kali. Perubahan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah piutang usaha karena adanya kenaikan volume penjualan. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan dana yang disediakan oleh perseroan dengan dana yang dipinjami dari kreditur. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai sebesar jauh aset perseroan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan daripada kreditur. Tingkat kolektibilitas piutang perseroan dapat dilihat melalui rasio lama penagihan rata-rata yang menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan perseroan dalam menagih utangnya. Rasio lama penagihan rata-rata adalah selama 44 hari di tahun 2020, yaitu yang artinya lebih cepat 2 hari dari tahun 2019 selama 46 hari. Sedangkan rasio perputaran piutang tahun 2020 dan 2019 adalah 6 kali dan 5 kali. Selanjutnya yaitu perbandingan elemen dalam laporan posisi keuangan. Dalam elemen aset, untuk aset lancar, yaitu aset lancar PT Mayora tercatat sekitar 12 triliun 838 miliar sekian atau mengalami kenaikan dari jumlah aset lancar pada tahun 2019 sekitar 12 triliun 776 miliar sekian. Kenaikan aset lancar tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pada pihak berelasi. Untuk aset tidak lancar, juga mengalami kenaikan sekitar 6 triliun 261 miliar di tahun 2019 menjadi sekitar 6 triliun 938 miliar sekian di tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya aset tetap berupa bangunan sebesar 228 miliar sekian. Untuk elemen liabilitas yang pertama yaitu ada jangka pendek. Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar 3 triliun 475 miliar atau mengalami penurunan dari jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2014, yaitu sebesar 3 miliar 714 miliar sekian. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya utang bank pada jangka pendek. Untuk jangka panjang, liabilitas jangka panjang juga mengalami penurunan sebesar 5 triliun 411 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar 5 triliun 30 miliar di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pinjaman bank jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada elemen ekuitas. Di tahun 2020, perseroan mencatat kenaikan pada ekuitas sekitar 11 triliun 270 miliar atau 14% dari jumlah ekuitas di tahun 2019 yaitu sebesar 9 triliun 911 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba perseroan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan maupun salah kata, saya perwakilan dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya.